Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alkusa Yuli Habibah, nomor absen 3 dari kelas 10 HKL 1. Di sini saya akan menerangkan materi bab 1 mengenai sejarah perbankan di Indonesia. Bab 1. Sejarah perbankan di Indonesia. Sebelumnya, mari kita simak materi-materi apa aja yang ada di dalam bab 1. Yang pertama, asal mula kegiatan perbankan. Yang kedua, sejarah perbankan di Indonesia. Yang ketiga, bank-bank pemerintah. Dan yang keempat, hakikat bank. A. Asal mula perbankan. Sebelum masyarakat mengenal sistem moneter, masyarakat menggunakan sistem barter atau yang biasa disebut tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehadiran sistem moneter dalam dunia perdagangan juga merupakan cikal bakal lahirnya lembaga keuangan. Kehadiran bank dalam sistem moneter merupakan darah dan tulang punggung suatu negara, karena bank mencetak, mengatur, dan juga mengawasi peredaran keuangan dalam rangka memperlancar sistem moneter yang digunakan di seluruh negara. Sejarah mencatat bahwa asal mula dikenalnya kegiatan perbankan terjadi pada zaman kerajaan di daratan Eropa yang kemudian berkembang ke Asia, Afrika, dan Amerika. Kegiatan perbankan yang pertama adalah jasa penukaran uang yang saat ini dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau money changer. Kegiatan berikutnya, perbankan adalah tempat penitipan uang, kegiatan simpanan, peminjaman uang atau kredit, jasa pengiriman uang, jasa penagihan surat-surat berharga, jasa letter of credit, jasa bank garansi, sampai jasa kartu kredit. B. Sejarah perbankan Indonesia. Yang pertama yaitu masa sebelum kemerdekaan. Institusi perbankan pertama yang ada di Indonesia tak lepas dari adanya peran VOC. Untuk memperlancar dan mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Nusantara, pada tahun 1746 didirikan The Bank Van Liening, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1746. The Bank Van Liening tidak dapat beroperasi dengan baik sehingga dilebur ke dalam The Bank Koran yang didirikan pada tanggal 1 September 1752 dan namanya diubah menjadi The Bank Koran and Bank Van Liening pada tanggal 5 September 1752. Sejarah perbankan Indonesia mencatat beberapa pesan penting bank pada masa Hindia Belanda, yaitu sebagai berikut. Menurut Jamin Ginting, The Java's Bank menjadi bankir pada pemerintah Hindia Belanda meskipun belum menjadi bank sentral penuh, karena ini menjalankan beberapa tugas yang bisa dilakukan oleh setiap bank sentral, yaitu A. Mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas, B. Mendiskonto wesel, surat hutang jangka pendek, dan obligasi negara, C. Menjadi kasir pemerintah, D. Menyimpan dan menguasai dana-dana devisa, dan E. Bertindak sebagai pusat clearing sejak tahun 1909. Seiring perkembangan perekonomian Hindia Belanda, beberapa bank asing lainnya mulai melakukan peroperasiannya. 2. Masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama. A. Nasionalisasi bank milik Belanda. Nasionalisasi beberapa bank Belanda antara tahun 1959 sampai 1960 mengalami 4 kali perubahan dalam nama bank. B. Penetapan Sanering. Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyihatan, pembersihan, atau reorganisasi. Menurut ilmu moneter, Sanering adalah pemotongan nilai uang tanpa mengurangi nilai harga, sehingga daya beli masyarakat menurun. Misalnya, jika uang Rp10.000 dipotong menjadi Rp100. Pemerintah melakukan Sanering untuk mengatasi situasi perekonomian Indonesia yang saat itu sedang terpuruk karena utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah melancarkan kebijakan Sanering dengan memberlakukan Perpu nomor 2 dan nomor 3 tahun 1959. 3. Masa Orde Baru. Salah satu yang penting adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang
Pokok-pokok perbankan perbaikan kelembagaan perbankan dilakukan dengan memperkuat landasan hukum perbankan. Landasan hukum adalah pilar bagi terselenggaraannya pembinaan dan pengawasan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar, dan efisien. 4. Pakto 88 tahun 1983 sampai 1997. Yang kelima, masa reformasi, krisis moneter, dan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dan yang terakhir, masa reformasi, sistem perbankan modern. C. Bank-bank pemerintah seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Terakhir yang akan kita bahas adalah hakikat bank. Dalam sistem moneter, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Sementara lembaga perbankan memiliki fungsi tersendiri, yaitu sebagai berikut. 2. Pengertian bank. Bank juga dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan. Bank dapat menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa-jasa lainnya. UU Nomor 19 Tahun 1998 tentang perbankan dinyatakan asas dan tujuan perbankan Indonesia meliputi sebagai berikut. 4. Fungsi bank dalam sistem keuangan atau moneter. A. Fungsi umum, penghimpun dana, penyalur dana, pelayanan jasa keuangan. Dan fungsi khususnya adalah 1. Agent of trust, 2. Agent of development. Pembahasan yang terakhir adalah 5. Peran bank dalam sistem keuangan atau moneter, yaitu 1. Pengalihan aset, 2. Transaksi, 3. Likuiditas, dan 4. Efisiensi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.